Di saat dunia gemetar oleh kekuatan senjata dan propaganda kekuasaan, 5 bayangan dari timur muncul tanpa nama, tanpa wajah, namun mengguncang fondasi militer paling ditakuti di dunia. Mereka bukan pasukan biasa, mereka adalah Panglima Kopassus, bergerak dalam senyap, menyerang tanpa jejak, dan membangkitkan harapan dari reruntuhan peperangan. Ketika Israel mengira telah menguasai segalanya, bayangan dari Indonesia membalikkan sejarah. Sebuah kisah epik tentang keberanian, kehormatan, dan perang tanpa pamrih, yang membuat seorang jenderal Israel menangis, dan dunia akhirnya membuka mata. Langit Teheran mendadak menjadi merah saga saat deru jet tempur Israel menembus angkasa, diikuti ledakan-ledakan menggelegar yang mengguncang tanah Persia. Asap hitam membumbung tinggi dari kawasan permukiman padat, rumah-rumah luluh lantak, dan jeritan anak-anak pecah di tengah debu dan puing bangunan. Iran tak menyangka serangan brutal itu datang dengan begitu cepat, begitu telak. Tak ada waktu untuk bereaksi. Dunia hanya bisa menyaksikan lewat layar kaca bagaimana kota-kota di Iran berubah menjadi ladang pembantaian. Di ruang bawah tanah rumah sakit utama Teheran, para tenaga medis berusaha menyelamatkan bayi-bayi prematur dengan genset seadanya. Tubuh mereka gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan. Rudal-rudal Israel menyasar rumah sakit, sekolah, dan masjid. Media internasional melaporkan secara sepihak, menyebutnya sebagai serangan defensif. Namun realitas di lapangan jauh lebih mengerikan, ini pembantaian. Presiden Iran, Hasan Faruqi, menatap layar besar di ruang krisis nasionalnya dengan mata basah. Peta digital menunjukkan titik-titik serangan Israel yang terus bergerak ke arah pusat kota. Ia mengetukkan jarinya di atas meja, mencoba tenang, namun dalam hatinya ia sadar, negaranya hampir tak punya waktu. Bantuan dari sekutu tradisional lambat. Dunia Arab terpecah. PBB hanya bisa mengeluarkan pernyataan. Iran dibiarkan sendiri. Di Jakarta, situasi tak kalah tegang. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan khusus dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan Kementerian Pertahanan. Serangan Israel brutal dan tak terkendali, lapor Kepala BAIS. Sorot mata Presiden Prabowo berubah dingin. Ia tahu, ini bukan sekadar serangan politik atau agama, tapi tragedi kemanusiaan yang tak bisa dibiarkan. Diam bukan lagi pilihan. Malam itu, di ruang rapat terbatas di Istana Negara, 5 nama muncul di layar: Mayor Jenderal Hasan, Kolonel Ratna, Letjen Doni, Brigjen Mega, dan Maijen Budi. 5 Panglima Kopassus terbaik dari berbagai spesialisasi, anti-teror, cyber warfare, penyamaran, pertempuran jarak dekat, dan medan ekstrim. Presiden memandangi satu persatu wajah mereka dalam layar, wajah para bayangan yang tak tercatat dalam sejarah resmi. Negara ini tidak akan kirim tentara secara formal. Tapi kalian bukan tentara biasa, ujar Presiden dengan suara berat. Kalian bukan sekadar Kopassus. Kalian adalah harapan rakyat yang tertindas. Iran butuh kita, kemanusiaan butuh kita. Tak ada yang menjawab. Kelimanya hanya mengangguk. Diam mereka adalah sumpah. 1 jam kemudian, di pangkalan rahasia di Kalimantan Timur, 5 pesawat siluman milik TNI AU telah dipersiapkan. Para panglima hanya membawa perlengkapan tempur khusus, tanpa identitas negara. Ini bukan misi perang, ini misi bayangan. Tujuan mereka bukan menimbulkan perang dunia, tapi menghentikan tirani. Tidak ada publikasi, tidak ada medali, hanya tanggung jawab dan darah. Saat pesawat mereka lepas landas dan menghilang di langit malam Indonesia, langit di Persia masih membara. Namun untuk pertama kalinya, harapan mulai berkedip kecil di ujung cakrawala. Langit mungkin merah karena darah, tapi di balik awan, bayangan dari Nusantara sedang bergerak menuju pertempuran paling sunyi dan paling menentukan dalam sejarah dunia. Pesawat siluman buatan dalam negeri melintasi langit India dan Pakistan tanpa terdeteksi radar. Di dalam kabin gelap yang senyap, kelima Panglima Kopassus duduk diam dengan tatapan tajam. Tak ada basa-basi, hanya persiapan mental untuk misi tak tertulis. Ratna menatap layar taktis kecil di pergelangan tangannya, meninjau peta Teheran dan pergerakan pasukan Israel. Mega yang ahli medan ekstrim merapikan sarung tangan tempurnya, sementara Hasan memejamkan mata, seperti bicara diam-diam dengan Tuhan. Mereka bukan hanya tentara, mereka adalah alat negara yang bergerak tanpa jejak. Sesampainya di Teheran, kelima panglima tidak disambut pasukan, melainkan seorang ulama senior dan perwira tinggi Garda Revolusi Iran. Dengan bahasa Arab fasih,
Ratna menjelaskan bahwa mereka tidak datang membawa nama Indonesia, melainkan misi kemanusiaan. Sang ulama mencium tanah dan berkata, baru kali ini saudara dari timur datang bukan untuk mengecam, tapi mengorbankan jiwa. Dalam sekejap, mereka diterima sebagai saudara dalam pertempuran, bukan sekadar tamu. Selama 3 hari berturut-turut, kelima panglima langsung terjun ke medan bencana. Mereka tidak tinggal di markas, tetapi tidur di rumah-rumah hancur, makan bersama rakyat, dan mengangkat mayat korban serangan bom. Mega dan Ratna bahkan sempat membantu kelahiran bayi di ruang bawah tanah rumah sakit yang rusak. Rakyat Iran mulai berbisik, ada bayangan dari timur yang membawa semangat baru. Mereka tidak tahu nama, hanya merasakan kehadiran kekuatan tak terlihat yang mulai membalik keadaan. Doni memimpin pelatihan cyber counter attack dengan teknisi muda Iran. Dalam 48 jam, mereka berhasil menembus komunikasi satelit Israel dan membaca rencana serangan berikutnya. Hasan dan Budi bergerak ke garis depan bersama unit elit Pasdaran, mengajari teknik tempur jarak dekat dan perang kota. Hanya dengan satu aba-aba, pasukan Israel yang menyusup ke Shiraz dibantai habis tanpa sisa. Itu pertama kalinya dalam 3 minggu Iran mencetak kemenangan taktis. Israel panik. Mereka mengira bantuan datang dari Rusia atau China. Mossad kebingungan karena tak menemukan jejak. Dalam konferensi pers, militer Israel menyatakan bahwa Iran dibantu kekuatan misterius yang sangat terlatih dan sulit ditangkap. Namun media barat bungkam, tak tahu harus menulis dari sisi mana. Yang pasti, peta perang mulai bergeser. Ratna dan Mega menyamar sebagai relawan asing dan menyusup ke kamp pengungsian yang dicurigai sebagai titik koordinasi mata-mata Israel. Dengan gerakan cepat, mereka membongkar jaring spionase yang selama ini mengintai gerak-gerik pertahanan Iran. Penangkapan 12 mata-mata Israel dalam semalam menjadi pukulan besar yang mengguncang pusat komando militer Tel Aviv. Iran menyimpan diam, tak mempublikasikan. Tapi rakyat tahu, kemenangan kecil itu datang setelah kedatangan 5 bayangan. Dalam rapat terbatas di bunker bawah tanah Teheran, Presiden Iran berdiri di hadapan kelima panglima Kopassus. Kalian bukan sekadar tamu, tapi pejuang kami, katanya sambil menahan air mata. Kalian mengajari kami bahwa keberanian bukan soal jumlah pasukan, tapi keyakinan pada kebenaran. Kelima panglima tak menjawab. Mereka tidak datang untuk pujian, mereka datang untuk memastikan tanah ini tidak dijajah selamanya. Langit Teheran masih dipenuhi drone dan jet, tetapi malam itu semangat rakyat berubah. Dari masjid ke masjid, dari posko ke posko, cerita tentang 5 bayangan dari timur mulai menyebar. Bukan dongeng, tapi kenyataan. Dan di suatu tempat di ruang intelijen Israel, seorang jenderal dengan tangan gemetar menunjuk ke layar, temukan mereka, siapapun mereka, sebelum segalanya terlambat. Tapi sayangnya bagi Israel, mereka tak bisa memburu bayangan. Malam itu, bulan tampak, pucat di atas langit Hormozgan, wilayah strategis di selatan Iran yang menjadi jalur vital pengiriman minyak dunia. Pasukan Israel mulai memperluas serangannya ke wilayah ini, mencoba melumpuhkan ekonomi Iran secara total. Deretan tank dan kendaraan lapis baja Zionis mendekat dari perbatasan laut dengan perlindungan udara penuh. Tapi mereka tak tahu, jebakan sudah dipasang oleh para bayangan dari Nusantara. Operasi Bayang Hitam, yang dirancang oleh Letjen Doni dan Panglima Hasan, telah aktif dan siap memecah kejayaan mereka. Pasukan elit Iran, yang selama ini hanya bertahan, kini mulai menyerang secara taktis. Mereka berpencar, bergerak dalam senyap, dan menghindari kontak langsung. Semua itu adalah hasil latihan kilat dari 5 panglima Kopassus. Budi memimpin operasi malam dengan teknologi thermal vision dan peledak senyap. Dalam waktu 2 jam, 4 kendaraan Israel terbakar tanpa diketahui dari mana datangnya serangan. Mayat prajurit Zionis bergelimpangan di pasir, mata mereka terbuka penuh ketakutan. Ratna dan Mega menyelinap ke kamp logistik Israel dari arah timur, menyamar sebagai warga lokal yang terluka. Begitu masuk ke zona merah, mereka melumpuhkan 6 penjaga dalam hening, memasang bahan peledak pada kontainer amunisi, dan pergi seolah bayangan. 3 menit kemudian, ledakan hebat mengguncang langit malam, membakar seluruh logistik pasukan Israel. Asap membubung, dan teriakan kebingungan terdengar dari setiap sisi. Iran mendapat waktu untuk menyusun kekuatan. Pagi harinya, media internasional mulai memberitakan kekacauan di barisan Israel. Namun tidak ada penjelasan resmi.
Pentagon memberi pernyataan samar bahwa ada indikasi keterlibatan kekuatan asing yang tidak dapat teridentifikasi. Padahal bagi para pasukan darat Israel, teror sudah dimulai. Setiap malam, pasukan mereka berkurang. Setiap langkah terasa diawasi. Mereka mulai kehilangan semangat tempur, merasa seperti diburu oleh sesuatu yang tak mereka lihat. Panglima Hasan memimpin serangan gerilya di dataran tinggi Hormuz, memanfaatkan jalur gua yang selama ini tak terjamah. Ia dan pasukan Iran menghancurkan satu pos pengintaian Israel yang selama ini menjadi mata mereka dalam menyusun serangan. Ketika radar Israel buta, drone mereka mulai jatuh satu persatu, dijatuhkan oleh sistem gangguan elektromagnetik rakitan Doni dan teknisi muda Iran. Padang pasir berubah menjadi ladang kekalahan. Salah satu momen paling menggetarkan adalah saat satu unit pasukan Israel menyerah begitu saja kepada warga sipil Iran. Mereka melempar senjata, menangis, dan meminta perlindungan. Dalam interogasi, salah satu dari mereka berkata, "Kami tidak tahu siapa yang menyerang kami. Mereka datang dan pergi tanpa suara, seperti setan dari bayangan." Kesaksian itu bocor ke media sosial dan menjadi viral. Dunia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang membantu Iran. Malam itu, di bunker pertahanan Tel Aviv, Jenderal Eliezer Magen menghantam meja dengan tangan berdarah. Ia murka, bukan hanya karena kalah, tetapi karena rasa malu. Kita adalah kekuatan militer terbaik di Timur Tengah. Mengapa kita dibuat seperti anak-anak yang ketakutan di padang pasir? Teriaknya kepada jajaran komando. Namun jawaban yang ia terima hanya senyap. Tak ada yang mampu menjelaskan bagaimana kekuatan tersembunyi bisa mengacak-acak pasukan mereka tanpa jejak. Di balik kemenangan itu, kelima panglima duduk di ruang bawah tanah masjid kuno di Shiraz. Mereka tidak bersorak, mereka hanya menatap layar operasi, merancang langkah selanjutnya. Karena mereka tahu, ini baru permulaan. Padang pasir telah basah oleh darah musuh, tapi perang sesungguhnya belum usai. Dan bayangan, sekali muncul, tak akan berhenti sampai cahaya kebenaran menyinari seluruh penjuru bumi. Ketika dunia mulai mencium aroma kekalahan, Israel di Hormozgan, kelima panglima Kopassus tak sedikit pun mengendurkan langkah. Justru saat perhatian dunia teralihkan ke pertempuran terbuka, mereka menyusup lebih dalam ke jantung operasi rahasia Mossad di kawasan Gurun Kerman, tempat yang bahkan rakyat Iran sendiri tidak tahu telah menjadi markas hitam bagi penculikan dan penyiksaan. Ratna dan Mega ditugaskan menyamar sebagai saudari pengungsi Suriah yang tersesat. Dengan pakaian compang camping dan luka palsu, mereka mendekati gerbang fasilitas itu dengan langkah lemah. Prajurit bayaran yang menjaga lokasi mencibir dan menyentuh Ratna dengan kasar. Tapi Ratna hanya tersenyum samar. Dalam hitungan detik, Mega memelintir leher penjaga pertama, dan Ratna menusukkan jarum racun ke leher satpam lainnya. Dalam hening malam gurun, dua mayat tergeletak tanpa sempat berteriak. Mereka menyelinap masuk, mendobrak pintu demi pintu bawah tanah, menyaksikan kengerian, puluhan warga Iran, aktivis, bahkan anak-anak yang disekap dalam sel sempit dan gelap, tubuh mereka penuh luka. Dari balik jeruji, seorang pria tua dengan wajah babak belur berbisik, "Kalian, bukan dari sini, siapa kalian?" Ratna menatapnya tajam dan hanya menjawab satu kata, "Saudara." Lalu dengan ledakan kecil dari bahan peledak senyap buatan Doni, pintu-pintu sel terbuka. Puluhan sandera segera dievakuasi, dipandu melalui jalur tikus yang sudah dipetakan sebelumnya oleh Budi yang menyamar sebagai buruh lokal selama 2 hari terakhir. Di luar, Hasan dan Doni sudah menunggu dengan pasukan pasdaran terlatih, siap membungkam siapapun yang mencoba mengejar. Tapi Mossad tidak tinggal diam. Dalam waktu 5 menit, drone tempur melintas di atas mereka, mengunci koordinat. Doni langsung mengaktifkan jamer gelombang mikro yang dibawanya. Sistem navigasi drone kacau balau, satu persatu menukik dan jatuh ke gurun, meledak di kejauhan seperti bintang jatuh. Itulah pertama kalinya dalam sejarah Mossad kehilangan seluruh armada udara dalam satu malam. Israel mengamuk. Mereka menyangka Iran mendapat bantuan dari kekuatan besar. Dalam konferensi rahasia NATO, mereka menuduh Rusia dan China. Tapi seorang agen CIA membantah, gaya operasi mereka bukan Rusia, bukan China. Ini jauh lebih sunyi, lebih presisi. Mirip Indonesia. Ruang rapat mendadak sunyi. Semua menoleh. Indonesia, gumam seorang jenderal, negara netral itu. Tapi mereka tak sadar, netral bukan berarti pasif. Dan diam bukan berarti lemah. Keesokan harinya,
dunia dikejutkan oleh bocoran video yang tersebar di media sosial. Seorang wanita berseragam hitam, dengan wajah tertutup balaklava, menggendong seorang anak kecil korban penyiksaan sambil melewati reruntuhan markas Mossad. Di belakangnya, lambang bendera kecil merah putih terjahit di lengan kirinya. Video itu viral, dunia gempar, #tagar bayangan dari timur membanjiri jagat maya. Dan untuk pertama kalinya, rakyat dunia mulai percaya, Iran tidak sendiri. Di balik dinding-dinding kekuasaan Tel Aviv, Jenderal Eliezer menatap layar laptopnya. Tangannya gemetar melihat video itu. Bagaimana bisa? Indonesia, bisiknya lirih, wajahnya pucat, matanya merah. Ini bukan operasi militer biasa, ini balasan dari langit. Ia tahu, jika bayangan ini tak dihentikan, maka seluruh kepercayaan pada keunggulan Israel akan runtuh. Tapi yang tak ia tahu, bayangan tidak bisa dihentikan. Ia hanya bisa menyaksikan, dan menangis dalam ketakutan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Langit siang di atas Tel Aviv yang biasanya dipenuhi suara raungan pesawat tempur kini digantikan oleh keheningan mencekam. Di dalam ruang kontrol utama Angkatan Udara Israel, operator drone berlarian panik. Puluhan drone canggih tipe Harop dan Heron yang dikirim untuk menghancurkan wilayah strategis Iran tiba-tiba kehilangan kendali. Monitor utama menunjukkan lintasan aneh, drone-drone itu berbalik arah, terbang menuju lokasi-lokasi militer Israel sendiri. Ini tidak mungkin, teriak salah satu teknisi, tangannya gemetar menekan tombol override, tapi sistem tak merespons. Letjen Doni, sang ahli perang siber dari Kopassus, duduk tenang di dalam bunker bawah tanah Iran dengan satu tangan di keyboard portabelnya dan satu lagi menggenggam alat pengacak frekuensi buatan Indonesia yang telah dimodifikasi secara ekstrim. Bersama teknisi muda Iran, ia berhasil menembus jaringan satelit militer Israel lewat celah keamanan yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang mengerti bahasa logika di balik sistem digital perang. Serangan balik ini bukan hanya sabotase, ini pembalasan yang terukur, dingin, dan tanpa ampun. Satu demi satu, drone Israel berubah menjadi peluru kendali tak bertuan yang menghantam markas sendiri. Sebuah gudang amunisi di Be'er-Sheva meledak, disusul pusat komando di Ashdod yang luluh lantak. Dunia menyaksikan dengan mata terbelalak saat kekuatan yang dikenal tak tersentuh, justru dibinasakan oleh senjatanya sendiri. Media global tak punya narasi. Bahkan CNN dan BBC tak berani berspekulasi. Dunia bertanya, siapa dalang dari semua ini? Presiden Iran memanggil kelima panglima Kopassus ke ruangan pribadi. Wajahnya tegang, namun ada semburat haru di matanya. Apa yang kalian lakukan adalah mukjizat. Tapi, kalian bukan malaikat, kalian manusia. Kapan kalian akan istirahat? Hasan menjawab pelan, ketika rakyatmu bisa tidur tanpa bom meledak di atas kepala mereka. Kata-kata itu membuat Presiden Iran menunduk dan mencium tangan Hasan. Bagi mereka, 5 bayangan ini bukan lagi sekutu, mereka penyelamat yang turun dari langit. Di dalam markas besar Mossad, terjadi kekacauan luar biasa. Sistem komunikasi internasional terganggu, laporan dari Timur Tengah simpang siur, dan moral pasukan Israel di lapangan merosot drastis. Para prajurit mulai menolak maju ke zona perang. Mereka takut dengan bayangan tak terlihat, yang mampu membunuh tanpa suara, menyabotase tanpa jejak, dan kini, membajak senjata mereka sendiri. Ketakutan mulai menjangkiti komando tertinggi. Mega dan Ratna kembali turun ke garis depan, memanfaatkan kepanikan musuh. Dengan senyap mereka memimpin misi pembebasan sebuah desa yang dikuasai tentara Israel di wilayah barat Iran. Tanpa perlu kontak senjata, mereka mengacak komunikasi lawan, menebar suara rekayasa yang seolah-olah desa akan dibombardir dari langit. Prajurit Israel yang terisolasi memilih kabur meninggalkan senjata. Masyarakat desa bersujud syukur ketika mendengar suara perempuan berbahasa Indonesia berbisik, "Kalian sudah aman." Sementara itu, di Jakarta, Presiden Prabowo menerima laporan khusus dari Kepala BAIS. Prabowo hanya menatap langit dari balkon Istana Merdeka, lalu berkata lirih, dunia tak perlu tahu siapa mereka. Tapi sejarah akan mencatat bahwa saat manusia kehabisan harapan, bayangan dari Nusantara muncul membalikkan segalanya. Ia tahu, kelima panglima telah menjalankan tugas yang jauh lebih besar dari sekadar pertempuran. Mereka sedang memulihkan martabat kemanusiaan. Dan di sebuah ruangan gelap di Tel Aviv, Jenderal Eliezer menatap rekaman drone yang menghantam markas sendiri. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan air mata jatuh perlahan dari matanya. Ia menyadari,
kekuatan Israel bukan lagi mutlak. Sebab kali ini, lawan mereka bukan hanya prajurit, tapi manusia-manusia yang membawa semangat kemerdekaan, kehormatan, dan keyakinan pada kebenaran. Bayangan dari timur telah mengguncang dunia, dan membuat Jenderal Israel menangis. Langit Tel Aviv kelam meski hari masih siang. Kabut asap dari ledakan drone yang menghantam gudang amunisi milik mereka sendiri belum benar-benar sirna. Di markas besar militer Israel, para perwira tinggi berdiri membisu mengelilingi layar lebar yang menayangkan siaran langsung dari Dewan Keamanan PBB. Di tengah forum internasional itu, Jenderal Eliezer Magen duduk tegak, wajahnya keras, tapi matanya tampak bengkak. Dunia menanti penjelasannya, namun untuk pertama kalinya dalam karir militernya, sang jenderal tampak kehilangan kata-kata. Seketika suasana menjadi hening ketika Eliezer menghela napas panjang dan berkata lirih, kami kalah oleh kekuatan yang tak kami kenali. Bukan karena kurangnya senjata, bukan karena kurangnya pasukan, tapi karena kami dilawan oleh sesuatu yang bergerak seperti bayangan. Tanpa suara, tanpa wajah, suaranya gemetar, lalu matanya basah. Jenderal Israel menangis. Tangis yang pecah bukan karena kehilangan pertempuran, melainkan karena runtuhnya kepercayaan akan superioritas mutlak yang selama ini dibanggakan. Rekaman video itu segera viral. Dunia dibuat terdiam oleh pengakuan mengejutkan seorang tokoh militer dari negara yang selama ini dikenal garang. Negara-negara sahabat Israel mulai ragu. Media internasional mulai menyebut kemunculan bayangan dari timur sebagai titik balik sejarah konflik modern. CNN bahkan membuat laporan khusus, Ghost Warriors, The Rise of Indonesian Shadow Force, sebuah dokumentasi yang penuh spekulasi namun penuh kekaguman. Sementara itu, di markas rahasia dekat Isfahan, kelima Panglima Kopassus menyimak pidato Eliezer dengan ekspresi datar. Dia menangis, tapi berapa banyak anak yang menangis karena bomnya? Ucap Mega dingin. Ratna menunduk, teringat bayi-bayi yang ia angkat dari reruntuhan rumah sakit. Tangisan satu jenderal tak akan cukup membayar semua darah yang telah mereka tumpahkan. Hasan lalu berdiri, menatap layar taktis, dan memberi aba-aba. Operasi berikutnya dimulai tengah malam. Kita belum selesai. Operasi itu diberi nama Langkah Iblis. Targetnya, pusat kendali komunikasi militer Israel di perbatasan Golan yang selama ini digunakan untuk melumpuhkan pertahanan udara Iran. Doni memimpin langsung misi pembobolan server satelit melalui jalur udara statis dari wilayah Armenia, dibantu ahli sandi lokal. Sementara Budi dan Ratna menyusup dari jalur bawah tanah yang ditemukan oleh warga Iran tempo dulu, terowongan tua yang disegel sejak Perang Iran-Irak. Tepat pukul 2 dini hari, seluruh jaringan komunikasi pasukan Israel di Golan mendadak mati total. Radar mereka buta, komando terputus, dan dalam kegelapan yang sunyi, pasukan elit Iran yang telah dilatih Kopassus menggempur posisi musuh dengan gerakan cepat. Hanya dalam 2 jam, seluruh barisan pertahanan Israel di wilayah itu hancur. Tak ada yang melihat dari mana pasukan datang, tak ada yang sempat melapor. Yang tersisa hanya reruntuhan dan bendera Iran yang berkibar di atas puing markas. Di Yerusalem, para rabi dan pemimpin Zionis mulai panik. Mereka menggelar doa nasional, meminta perlindungan ilahi atas negerinya yang kian terancam. Namun jauh di dasar ketakutan mereka, terselip kenyataan pahit, mereka sedang dikalahkan bukan oleh rudal atau misil, melainkan oleh kekuatan asing yang muncul dari tempat yang tak mereka perhitungkan, Indonesia, negeri yang dulu mereka pandang remeh. Kini, bayangan dari Nusantara telah menjadi mimpi buruk yang tak bisa mereka hapus. Dan di malam itu, Jenderal Eliezer duduk sendirian di ruang kendali militer Israel. Ia memutar ulang rekaman drone yang terbakar, wajah prajurit-prajuritnya yang ketakutan, dan bisikan-bisikan pasukan yang menyebut bayangan tanpa wajah. Air matanya kembali jatuh. Ia tahu, ini bukan lagi soal kalah atau menang. Ini tentang kehancuran harga diri. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah konflik Timur Tengah, sang penjajah merasa seperti yang dijajah. Pasca hancurnya pusat kendali komunikasi militer di perbatasan Golan, pasukan Israel kian limbung. Koordinasi terputus, pasokan logistik tersendat, dan moral prajurit jatuh bebas. Namun kelima Panglima Kopassus belum berhenti. Mereka tahu, selagi Israel masih punya benteng terakhir di kawasan ilegal pendudukan, perang belum selesai. Maka diputuskanlah operasi paling berani dan rahasia, Asteris Pengepungan Yerusalem Mini Asteris,
penyusupan ke kawasan vital milik Israel di tanah tinggi Golan yang disebut-sebut sebagai replika pertahanan Yerusalem. Tempat itu dijaga ketat, penuh senjata berat dan radar canggih. Di tengah kabut tebal pagi itu, Ratna dan Budi menyamar sebagai teknisi kabel, melintasi jalur distribusi listrik utama menuju kawasan tersebut. Penyamaran yang nyaris mustahil, tapi bagi Kopassus, itulah spesialisasi mereka. Dengan pakaian lapuk dan peralatan palsu, mereka menyusup hingga ke ruang mesin di dalam kompleks. Mega dan Hasan mengendap dari sisi utara, menggunakan jurus siluman yang dilatih sejak di Gunung Salak. Sementara Doni berjaga di luar, memantau sinyal satelit dan mengacaukan radar musuh dengan interferensi buatan tangan. Saat matahari mulai naik, sinyal penyerangan diberikan melalui nyala kecil lampu di menara utara, kode bahwa semua siap. Dalam hitungan detik, ruang komando listrik dibajak. Seluruh lampu dan perangkat komunikasi di kompleks itu mati total. Kegelapan menyelimuti benteng pertahanan Israel yang selama ini mereka banggakan. Dalam bayangan itu, pasukan elit Iran dan kelompok perlawanan Palestina yang telah dilatih oleh Kopassus menyerbu dari 4 arah. Pertempuran jarak dekat pecah di setiap sudut. Tapi yang membuat pasukan Israel panik bukan peluru, melainkan ketakutan akan hantu-hantu dari timur. Mereka mengira diserang oleh pasukan tak kasat mata. Beberapa tentara bahkan menjerit histeris, melempar senjatanya dan berteriak, bayangan itu datang lagi. Dalam waktu 3 jam, kompleks itu sepenuhnya dikuasai. Bendera Israel diturunkan dan dibakar. Sebagai gantinya, kibaran bendera Iran dan Palestina berdampingan dikibarkan di atas menara pengawas. Dunia pun kembali terguncang. Pemerintah Israel mencoba menutupi kegagalan ini dari media. Namun informasi bocor lewat siaran warga lokal dan drone sipil yang merekam peristiwa tersebut. Video penyusupan dan pengibaran bendera itu viral di seluruh dunia, ditonton miliaran orang. Hashtag tagar Yerusalem ini jatuh dan tagar Shadow Warrior from Indonesia menduduki puncak trending global. Bahkan rakyat Israel sendiri mulai kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan militernya. Demonstrasi pecah di Tel Aviv dan Haifa, menuntut penjelasan dan mundurnya petinggi militer. Sementara itu, di dalam ruangan bawah tanah Masjid Tua di Qom, kelima panglima menggelar rapat kecil. Mereka tidak bersorak atas kemenangan, karena bagi mereka ini bukan tentang kejayaan militer, tetapi pembebasan tanah yang tertindas. Ratna menatap rekaman drone yang memperlihatkan tentara Israel menyerah tanpa perlawanan. Ia menghela napas, mereka takut pada bayangan. Tapi lebih dari itu, mereka takut pada keyakinan. Hasan menimpali, dan keyakinan kita tak bisa dibunuh dengan peluru. Presiden Iran mengumumkan secara terbuka bahwa wilayah benteng Golan telah dibebaskan tanpa satu pun korban sipil. Ia menyebut pasukan tak dikenal dari timur sebagai tamu Allah yang dikirim untuk membela tanah yang dizalimi. Dunia pun gempar, negara-negara muslim mulai bersatu, bahkan negara-negara netral kini mempertimbangkan sikapnya. Dalam sekejap, bayangan 5 panglima itu tak hanya meruntuhkan benteng musuh, tapi juga menyatukan dunia yang telah lama terpecah. Dan di malam yang sunyi itu, dari jendela markas intelijen Israel, Jenderal Eliezer kembali menatap ke langit. Bintang-bintang seolah menatapnya dengan dingin. Ia tahu, mereka telah kehilangan lebih dari sekadar benteng. Mereka kehilangan ilusi kekuatan yang selama ini melindungi arogansi mereka. Dan yang membuatnya paling takut bukan serangan udara, tapi 5 bayangan yang entah dari mana datangnya, tapi mampu mengguncang fondasi negaranya hingga ke akar. Kekalahan di Yerusalem ini membuat Israel jatuh ke titik terendah dalam sejarah konfliknya dengan Iran. Tapi guncangan sesungguhnya terjadi 2 hari setelahnya, ketika 2 jenderal intelijen senior Israel, Brigadir Jenderal Moshe Zafit dan Mayor Aril Ben Eliezer, dinyatakan hilang saat dalam perjalanan rahasia dari Haifa ke pangkalan militer bawah tanah di Negev. Pihak Israel tak pernah menyangka bahwa perjalanan mereka telah dibaca jauh-jauh hari oleh unit pengintai Kopassus yang bekerja sama dengan sayap intelijen Pasdaran. Sebuah operasi penculikan paling presisi dan berani dalam sejarah digelar dalam diam. Mega dan Ratna lah yang memimpin operasi tersebut. Mereka menyamar sebagai teknisi pesawat tak berawak di salah satu titik pemberhentian militer Israel, menyusup ke jalur transportasi yang dirancang penuh jebakan. Dengan bantuan tim elit Palestina, mereka memblokir rute pengawalan dan menggunakan gas bius untuk melumpuhkan pasukan pengawal tanpa setetes darah tumpah. Ketika kedua jenderal bangun di ruang bawah tanah, tangan terikat dan mata ditutup kain hitam, mereka tak tahu apa yang terjadi.
Mereka hanya mendengar satu kalimat yang membuat tubuh mereka gemetar, "Kalian bukan lagi penguasa. Kalian tawanan." Berita tentang hilangnya dua jenderal itu dirahasiakan Israel, tapi seperti luka yang membusuk, bau kebohongan itu bocor. Media alternatif mulai memberitakan keberadaan video penyanderaan yang tak diunggah ke publik, hanya disebar terbatas ke markas-markas intelijen dunia. Dalam video itu, seorang pria bertopeng dengan logat Jawa yang kental berkata, "Dunia harus tahu. Inilah wajah penindas selama ini. Dan hari ini, mereka tunduk." Tak ada kekerasan dalam video itu, tapi justru karena itulah dunia menggigil. Ini bukan terorisme, ini pesan perang dari peradaban yang bangkit. Israel tak tinggal diam. Mereka mengerahkan 2.000 pasukan khusus untuk menyisir wilayah barat Iran. Jet-jet tempur kembali membombardir titik-titik yang dicurigai sebagai tempat persembunyian tawanan. Tapi yang mereka temukan hanya reruntuhan. Setiap lokasi yang diserang sudah kosong. Kelima Panglima Kopassus telah memindahkan tawanan ke tempat berbeda setiap 8 jam, mengikuti pola rotasi tempur gaya Indonesia yang tak pernah dipelajari oleh Barat. Israel mengamuk, dunia menyaksikan, dan hanya bisa menganga. Disinilah pecah bentrokan besar, tawur berdarah di kawasan Gurun Lurestan. Pasukan Israel yang berhasil menemukan salah satu titik persembunyian disambut dengan serangan balasan luar biasa oleh pasukan Iran yang dipimpin langsung Hasan dan Budi. Pertempuran terjadi dalam radius sempit. Peluru beterbangan, tanah bergetar, dan jerit perintah bersahut-sahutan. Tapi yang paling mematikan bukan senjata, melainkan gerak sunyi Ratna yang membantai satu peleton musuh dengan kecepatan luar biasa, dan Doni yang mengacaukan seluruh sistem komunikasi tempur mereka. Setelah 2 jam pertempuran sengit, pasukan Israel yang tersisa mundur, meninggalkan ratusan korban dan puluhan kendaraan yang terbakar. Dunia menyebutnya The Lurestan Slaughter, satu momen dalam sejarah ketika Israel dipaksa mundur secara brutal oleh pasukan yang tak tercatat dalam buku perang manapun. Di antara puing dan pasir, ditemukan bendera kecil merah putih yang tertinggal, tanda bahwa bayangan telah lewat. Sebuah pesan bagi dunia, PBB akhirnya bersuara. Dewan Keamanan menyerukan gencatan senjata dan desakan agar kedua pihak menahan diri. Tapi semua tahu, Israel lah yang panik dan terjepit. Iran justru tenang, seolah tak terburu-buru. Presiden Iran kembali tampil di televisi, kali ini dengan senyum damai. "Kami tidak membalas karena benci. Kami membalas karena ingin hidup. Dan di saat hidup kami dirampas, saudara dari timur datang tanpa diminta dan memberi harapan." Ia mengangkat tangan dan menyebut Indonesia. Dan di ruangan kecil, jauh di jantung operasi rahasia, kelima Panglima Kopassus kembali duduk bersama. Ratna menatap peta digital di meja, lalu berkata, "Kita sudah dekat. Tinggal satu titik terakhir, dan selesai." Hasan mengangguk. "Setelah itu, kita pulang." Tapi dalam benak mereka, semua tahu, ini bukan hanya soal pulang. Ini tentang mengakhiri tirani dengan cara yang hanya dimengerti oleh mereka yang telah menyatu dengan bayangan. Sebab perang mereka bukan lagi perang biasa, ini perang antara nurani dan keangkuhan dunia. Langit Iran gelap gulita malam itu, seolah semesta sedang menahan napas menjelang badai. Dari markas rahasia di pegunungan Zagros, kelima Panglima Kopassus mempersiapkan fase terakhir misi mereka, menghancurkan pusat teknologi pertahanan Israel yang selama ini menjadi otak dari semua operasi pemboman dan penindasan. Lokasi itu dikenal dengan Sandi Asteris, Menara Efraim Asteris, tersembunyi di Gurun Negev, di bawah kompleks bunker elektronik yang dilindungi oleh satelit, laser pengacak, dan pasukan elit terbaik Israel. Selama ini, Menara Efraim dianggap mustahil ditembus. Namun malam itu, Mega, sang ahli infiltrasi, berdiri di puncak bukit batu, memandang ke kejauhan dengan teleskop malam. "Ada jalur gelap yang mereka pikir tidak kita ketahui," bisiknya ke Ratna. Jalur tersebut adalah saluran pembuangan bawah tanah buatan Soviet lama yang tak pernah diperbarui. Informasi itu mereka dapat dari hasil interogasi 2 jenderal Israel yang mereka tawan, yang akhirnya luluh oleh pendekatan psikologis Kopassus, tidak menyiksa, tapi mempermalukan dengan kemanusiaan. Penyusupan pun dimulai. Doni dan Budi meretas sistem pertahanan luar Menara Efraim dari jarak 12 km dengan antena frekuensi yang ditanam secara manual di 3 titik medan gurun. Sementara Hasan, Mega, dan Ratna bergerak dalam diam melalui saluran gelap itu. Gerakan mereka tak terdeteksi satelit,
karena suhu tubuh mereka disamarkan oleh lapisan lumpur khusus hasil modifikasi teknologi lokal yang mereka kembangkan sendiri. Tepat pukul 3.14 dini hari, ketiganya berhasil menembus ruang server pusat. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Mega menanam 11 alat peledak mikro berdaya elektromagnetik tinggi di titik-titik kunci sistem komputer pertahanan Israel. Begitu mereka mundur ke titik aman, Doni mengaktifkan detonasi dari jarak jauh. Suara ledakan bukan yang terdengar, melainkan dentuman sunyi sistem yang mati total. Dalam sekejap, sistem rudal Israel, radar pertahanan, dan drone otomatis menjadi buta. Israel panik, pasukan mereka buta, telinga mereka tuli, dan koordinasi mereka lumpuh. Di kantor komando Tel Aviv, Jenderal Eliezer berteriak-teriak seperti orang kerasukan. Tapi semua orang tahu, ini akhir dari permainan. Semua sistem mereka hancur bukan oleh bom besar, tetapi oleh kesenyapan 5 manusia dari timur yang datang tanpa kapal induk, tanpa pangkalan asing, hanya dengan nyali dan akal. Keesokan paginya, Presiden Iran berdiri di mimbar Masjid Agung Teheran. Di belakangnya, kelima Panglima Kopassus berdiri tegak dalam bayang-bayang. Tanpa senyum, tanpa kata, hanya tatapan teduh penuh makna. Rakyat Iran menyambut mereka dengan lautan air mata dan takbir. Dunia menyaksikan momen itu dan akhirnya menyadari, kehormatan tidak lahir dari kekuatan senjata, tapi dari keberanian menjaga kebenaran di saat semua orang memilih diam. Di markas PBB, Amerika Serikat akhirnya mengakui perlunya investigasi atas agresi militer Israel. Negara-negara dunia bersatu, meminta pertanggungjawaban. Israel kini menjadi terdakwa dunia, bukan lagi korban seperti narasi mereka selama puluhan tahun. Semua ini dimulai oleh 5 bayangan, yang bahkan tak pernah menginginkan ketenaran. Dan malam itu, di sebuah gurun terpencil, Jenderal Eliezer berjalan sendiri, menjauh dari sorotan. Ia duduk di atas pasir, menatap langit yang kini sepi dari pesawat tempur. Mereka datang, bukan dengan perang, tapi dengan jiwa yang menyala. Tangisnya pecah lagi, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena sadar bahwa kebesaran sejati tidak pernah butuh sorotan. Cukup satu bayangan yang bergerak dalam sunyi untuk mengguncang dunia. Fajar menyingsing di langit Iran dengan warna kemerahan yang tak biasa, bukan karena darah, tapi karena damai yang perlahan menyusup setelah badai. Di Masjid Agung Teheran, kelima Panglima Kopassus berdiri dalam keheningan saat azan subuh berkumandang. Ratna menggenggam erat syal Palestina yang ia temukan di reruntuhan desa Quds yang telah mereka bebaskan. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena tahu, misi telah selesai. Misi yang tak pernah dijanjikan tepuk tangan, hanya keyakinan. Di ruang bawah tanah markas Pasdaran, Presiden Iran menghampiri mereka. Kalian tak hanya menyelamatkan tanah kami, tapi kehormatan kami, ucapnya, menahan air mata. Hasan menunduk dan menjawab pelan, kami hanya menjalankan amanah rakyat Indonesia. Bukan untuk pujian, tapi untuk keadilan. Presiden mencoba menyematkan medali kehormatan, tapi kelimanya menolak. Ratna berkata, kami bukan pahlawan. Kami hanya bayangan, dan itu cukup untuk membuat seisi ruangan terdiam dalam Taksim. Sementara dunia merayakan akhir dari kekejaman Israel, dan negara-negara Timur Tengah bersatu dalam diplomasi baru, kelima Panglima mempersiapkan pulang. Tapi mereka tidak menumpang pesawat kepresidenan atau iring-iringan kenegaraan. Mereka naik kendaraan logistik tua, menyamar sebagai relawan medis yang hendak kembali ke Asia Tengah. Tidak ada seremoni, tidak ada siaran pers, hanya senyap, seperti mereka datang. Di Israel, kabar kehancuran Menara Efraim dan kegagalan total operasi militer mengguncang sendi-sendi kekuasaan. Perdana Menteri terdesak mundur, Jenderal Eliezer mengundurkan diri dan menghilang dari publik. Rakyat Israel sendiri kini terpecah, sebagian menyalahkan pemerintah, sebagian bertanya-tanya tentang 5 sosok bayangan yang mampu menghancurkan sistem yang mereka anggap tak tergoyahkan. Tapi tak ada satupun yang tahu siapa mereka, atau dari mana asalnya. Ketika pesawat angkut militer Indonesia mendarat diam-diam di pangkalan Halim Perdana Kusuma, 5 sosok keluar satu persatu. Tidak ada penyambutan meriah, hanya satu bendera merah putih yang berkibar tenang di angin pagi Jakarta. Panglima TNI, Menteri Pertahanan, dan Presiden Prabowo sendiri menyambut mereka dalam ruang rahasia. Kalian sudah melakukan lebih dari yang bisa ditulis sejarah, ucap Presiden, suaranya parau. Hasan hanya menjawab, kami siap bila negara memanggil lagi. Setelah itu,
Mereka kembali ke kehidupan bayangan. Mega kembali ke pedalaman Kalimantan sebagai pelatih survival. Doni mengajar siber di Akademi Militer tanpa pernah menyebut satu kata tentang Negev. Budi kembali menjadi penyusup tanpa nama di Medan Baru. Ratna menghilang ke Sumatera, hidup sebagai warga biasa. Dan Hasan, tetap menjadi legenda hidup yang bahkan prajurit muda pun tak yakin benar-benar pernah ada. Namun dunia tidak lupa, mural-mural bergambar siluet 5 prajurit tanpa wajah mulai muncul di dinding Gaza, Aleppo, Teheran, bahkan di dinding gedung PBB. Tagar-tagar bayangan dari timur menjadi simbol harapan dan perlawanan. Bukan karena mereka membunuh banyak musuh, tapi karena mereka membangkitkan keberanian banyak bangsa. Dan di satu malam sunyi, di lereng Gunung Salak tempat mereka dulu dilatih, terlihat 5 jejak kaki di tanah basah. Tak ada suara, tak ada bayangan, tapi mereka yang percaya akan tahu, para bayangan itu belum benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu, hingga dunia kembali memanggil nurani.